Tapi menurut Coach Yayan, Messi anak FIFA bukan sih? Nah, anak orang tuanya harus anaknya FIFA 121 peserta itu ya. Yes, 211. 211 itu anaknya FIFA harusnya ya. Ini yang berbeda timnas sebelumnya dengan sekarang ya. Demi prestasi buat timnas, kompetisi dimundurin nih. Yang harusnya di bulan Juli itu biasanya Agustus, di Agustus sudah kick off. Ini dimulai ke September dan I-League, Badan Liga Indonesia menyatakan tahun ini adalah kompetisi yang terpanjang karena dimundurkan sehingga kompetisinya akan 11 bulan nih. Tidak fokus ya di AFF karena kita nganggap AFF itu nyatanya kita lebih karena itu kan tadi nggak masuk agenda FIFA, pemainnya juga harus mengalah dengan klub atau tidak karena Bung Ais, Ya. Cristiano Ronaldo kan pulang kampung nih. Betul. Kok Lionel Messi nggak diajak ikut ya? Nah itu dia, Ronaldo berarti kan ya mungkin ini orang bilang ini last dance-nya dia ya. Last Dance. Messi masih ada beberapa pertandingan tuh last dance. Iya, dan masih bertahan ya? Betul. Apa jangan-jangan dia bertahan karena dia anak FIFA? Nah itu dia yang banyak rame di medsos ya. Nah, kita tanya aja kali. Ke anak FIFA yang Ini yang sebenarnya? bukan. Bukan, ini anak orang tuanya sih. Adalah Coach Yayan Tomena. Ya. Apa kabar Coach? baik. Thank you udah datang. Ini adalah mantan pelatih timnas ya? Mantan pelatih timnas. Sempat melatih timnas di lawan Kualifikasi Piala Dunia Piala Dunia 2022. lawan Malaysia. Berarti pas nih kita bahas Piala Dunia nih. Siap. Tapi menurut Coach Yayan, Messi anak FIFA bukan sih? Anak orang tuanya harusnya anaknya FIFA 121 peserta itu ya. Yes, 211 itu anaknya FIFA harusnya ya. Tapi lawan Mesir katanya banyak kontroversi ya? Kalau kita lihat di pertandingan kemarin memang ada VAR yang diminta dilihat adalah kejadian gol keduanya Mesir, Zico itu ada seperti diinjak, tetapi ketika kejadian penalti yang one on one-nya salah di depan gawang itu tidak ada permintaan VAR. Jadi kontroversinya di situ. Terus mungkin kontroversi lain adalah bagaimana setiap pelanggaran Argentina seperti wasit aware banget, tapi pelanggaran untuk Mesirnya tidak. Ya itu Allahu alam lah kalau kita nggak tahu juga seperti apa kan. Yang kita lihat di kasarnya seperti itu. Tapi sejauh seluruh pertandingan yang kita lihat, pertandingan tadi malam itu pertandingan yang kedua tim sangat terbuka mainnya. Kan FIFA itu di tim TSG itu menyatakan membedakan tim menang dan tim kalah itu hanya 3 katanya. Pertama itu dia overplay behind the defending, jadi banyak main ke belakang pertahanan. Itu memang Argentina dan Mesir itu kan selalu main ke depan, Intensinya kan? Ya bermain ke depan. Kemudian dia agresi ke depan itu sangat positif. Agresi itu ketika dia dapat bola selalu main positif ke depan, dan ketika ada space, ada jarak untuk kita bicara space, dia attack space, dia datangin itu lawan. Karena itu akan mempersulit dibanding kalau hanya passing. Orang akan bergerak, bertahan, jadi defense-nya nggak kebongkar. Tapi kalau dia datangi itu. Dan yang ketiga itu dilakukan oleh 2 tim tadi malam atau tadi pagi ya. Mereka cepat dalam counter attack. Ke 5 gol itu 3 diantaranya itu dari counter attack. Counter attack cepat. Nah, kemarin kan kalau kita lihat ya Mesir main bagus banget tuh. Iya. Main bagus banget. 1-0 mereka sempat unggul, sempat 2-0. Tapi di menit 79 nih kalau nggak salah Argentina bisa comeback dengan 3 gol tuh sampai injury time. Kenapa sih? Ada perubahan taktikal Scaloni lakukan. Dia lakukan pergantian 2 sayapnya, terus 2 gelandangnya yang membuat Argentina itu bermain seperti 4-4-2 dengan 2 striker. Dia memberikan tekanan lebih di depan karena
di menit 75 ke belakang itu Mesir sudah bertahan. Ini yang membuat pertahanan mereka semakin dekat ke gawang mereka, dan itu yang membuat Argentina akhirnya bisa menciptakan gol. Karena kalau kita lihat di babak pertama dan babak kedua awal itu Mesir itu bertahan di tengah sehingga jarak ke gawangnya dia lebih jauh, masih jauh. Main mid block ya. Ya, main jauh. Kayak kita lihat gol kedua Messi itu kan karena rebound jatuh di depan Messi dengan tendangannya sebenarnya nggak keras, cuman dengan teknik yang baik masuk bola. Kemudian ketika gol heading juga semakin dekat kita bertahan di gawang kita, semakin besar kita kemungkinan kebobolan. Makanya di awal itu kan Argentina press build up. Ketika Mesir build up dari bawah, Argentina kan press. Dia berusaha membuat Mesir melakukan kesalahan di pertahanannya saat build up, dan itu semakin dekat ke gawang Mesir untuk menciptakan gol. Oke, berarti kan ini kan ada kesalahan dari Mesir juga kan yang Iya, bertahan pasti. terlalu ke dalam ya. Iya. Berarti seharusnya gimana cara mengantisipasi agresivitas Argentina seharusnya? Ya, kan sebelum 75 itu Mesir menarik keluar Zico, kemudian sayap kanannya itu juga memasukkan Trezeguet. Itu yang membuat daya gedornya Mesir menurun. Sehingga pertahanannya Argentina bisa naik membantu. Jadi out of number di lapangan tengah. Dia menang jumlah orang di lapangan tengah. Yang di awalnya itu dia kalah jumlah, apalagi di samping. Kalau Mesir kan lebih banyak main ke samping tuh. Selalu dia 2 lawan 1, dan mereka sangat cepat dalam counter attack. Selalu 3 orang, dan hebatnya Hasan, dia tidak memainkan Mormuz, strikernya dia. Di babak pertama dia taruh Salah di sana. Kan sebelumnya strikernya selalu Mormuz tuh. Salah di sisi kanan. Dia menaruh Salah di depan supaya Salah nggak banyak bergerak, hanya sebagai target. Tapi dia main sisi lain ini, sisi kiri dan kanan untuk attack-nya Argentina. Karena kalau bicara struktur, trennya di Piala Dunia ini, hampir 51% tim itu build up dengan walaupun dengan start 4 defending, dia 3 defend, ada yang pakai 1 screen midfield, ada yang pakai 2. Bedanya kalau yang pakai 1, dia meninggalkan 1 orang di bawah, 2 fullback backnya ini sejajar dengan screen midfield. Tapi kalau dia dengan 2, 3 ini di belakang dari 2. 3-2 jadi. Ya, nah banyak tim yang melakukan 3-1 itu dia kewalahan di sisi samping karena 2 center back-nya ini ada di atas. Itu dilakukan oleh Argentina, itu dilakukan oleh Brazil ketika pertandingan kedua. Casemiro udah tinggal 1, tadinya berdua, terus tinggal 1. Nah, selalu kena counter tuh karena sisi samping ini dia meninggalkan center back, full back yang naik ke atas, dan center back-nya naik tinggi. Nah, Argentina 2 pertandingan terakhir lawan Tanjung Verde, lawan Mesir, kan selalu kebobolan 2. Betul. Tanjung Verde kebobolan 2, lawan Mesir juga kebobolan 2. Dengan kondisi itu kira-kira ngelihat Argentina ini mereka masih layak nggak sih jadi kandidat juara? Kalau kita lihat di fase grup, dia bermain dengan cara yang berbeda. Di fase grup dia lebih drop defending, dia bermain di bawah, melakukan counter attack. Tapi fase knockout 2 pertandingan terakhir dia press build up tuh. Kalau dia ada risikonya, kalau dia press build up berarti high defensive line. Di lini belakangnya jauh area bisa dieksplor, apalagi tim-tim yang kuat dengan counter attack. Tapi kalau dia di fase grup dia menunggu justru dia melakukan counter. Ada 2 cara bermain yang dia lakukan. Makanya ketika kita lihat di fase sebelumnya, pemain-pemain Argentina itu hanya ngelihat celah di mana ada Messi, dia lempar ke Messi. Tapi di fase knockout di 16 besar, 32 besar, itu mereka bermain lebih attack. Sehingga kita nggak lihat banyak Messi di pertandingan. Karena Messi itu sudah dieksplor oleh pertahanan yang sudah ketat. Gitu. Jadi agak ada berbeda nih yang dilakukan oleh Scaloni di fase grup sama knockout. Beda approach ya. Iya. Tapi menurut gua Bung Ais, Argentina bakal sampai final nih.
Final ya. Sampai final. Karena ada Messi. Betul, karena ada Messi. Ya, ini FIFA apa Argentina? Argentina. Ya. Soalnya, tapi yang bikin gue bingung gini Bung Ais sama Coach Yayan. Ya. Messi ini tampak sangat dilindungi nih. Iya. Karena waktu lawan kita flashback match pertama lawan Aljazair ya. Ya, Messi kan ya. Iya kan nendang kaki dari belakang tuh. Kok nggak kartu merah? Apa jangan-jangan sekarang boleh nendang dari belakang? Kalau di pertandingan itu kebetulan saya siaran ya. Itu sempat keluar replay atau gambar VAR itu, tapi langsung hilang tuh, cepat hilang. Sempat keluar tapi hilang. Terus wasit sempat ke video VAR. Dianggap bukan pelanggaran yang nggak tahu lah, nggak jadi itu, dianggap itu pelanggaran, kartu pun tidak. Nah ini penghilangan barang bukti. Ini juga kenapa bisa Balogun juga dianulir kartunya, sama kejadiannya. Nah ini kan berdampak ke belakang. Ketika satu momen di excuse, berarti ada momen lain yang juga boleh di excuse dengan keadaan yang sama kan gitu. Jadi ini saking berkembangnya regulasi IFAB, kemudian VAR, kemudian tambahan regulasi yang banyak ini, sehingga bagi wasit menginterpretasikannya mungkin masing-masing ya. Jadi memang bagus ada regulasi yang semakin mengurangi cheatingnya pemain, guling-guling dan segala macam. Tetapi kan regulasi itu butuh waktu untuk disosialisasikan, sehingga kalaupun ada uji coba regulasi yang sudah dilakukan sebelumnya, itu bukan di level senior, dilakukan di kelompok usia FIFA U20 kemarin. Nah, regulasi itu baru diadop di tahun 2026 ini untuk senior. Mungkin itu kalau saya lihat dari segi teknis ya, saya nggak bicara non teknis dan lain-lain nih. Iya, dan juga kasus VAR yang mau salah itu banyak orang berpikir kenapa nggak di sepak bola ini dimainkan istilah challenge, challenge seperti di bulu tangkis, tenis, voli, di mana setiap tim berhak meminta challenge ya, agar lihat minimal satu kali satu babak gitu ya. Sama seperti Piala Dunia U17 ya. Saat Coach Nova pegang tim kan itu ada challenge. Masing-masing tim kalau nggak salah setiap babak 2 ya. Iya 2. Setiap babak 2 tuh. Nah, kenapa katanya mau diproyeksikan untuk Piala Dunia sekarang ya? Nggak jadi tuh ya. Mungkin nggak sukses ya dianggap oleh Colina dan kawan-kawan kan, karena departemen wasitnya FIFA itu kan di bawah Colina. Dan saya sempat membaca artikel Colina menjelaskan kenapa pelanggaran Messi itu tidak berkartu merah. Yang katanya lawan Aljazair. Dia sampaikan bahwa tidak ada niatan untuk melakukan itu dan tidak ada gerakan tambahan. Jadi walaupun kakinya terbuka dan menginjak, tapi Messi tidak melanjutkan dengan memberikan tenaga tambahan, karena di bunyi regulasi itu pemain dilarang mencoba mencederai dengan menggunakan tenaga berlebihan. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya lah. Jadi kalau tidak bertenaga nggak apa-apa ya? Iya, ya kan, kecuali itu pemain pas kena injak terus dia injak beneran. Nah, itu kata Colina. Tapi kan kita nggak tahu, mereka expertnya. Kita kan hanya melihat dari sisi normalitasnya. Toh itu pelanggaran atau atau minimal kalaupun tidak kartu merah, kartu kuning dong, peringatan kan gitu ya, bahwa lu nggak boleh begitu karena telapaknya terbuka memang. Iya jelas soalnya. Terbuka dan menginjak betis. Ya. Cuman Colina alasannya begitu. Sambil diminum Coach Yayan. Ini nggak sponsor kan? Bukan. Sambil diminum. Tapi menurut gue ya Bung Ais ya, gue paling nggak setuju dengan kata niatan sih. Karena kalau ada masuk unsur niat, yang tahu niat atau enggak kan cuma Messi doang. Ya, sama dengan ini deliberate. Golnya yang dianulir, golnya lawan Portugal yang akhirnya di Kroasia. Itu kan kena bagian kepala pemain belakang Leiva Portugal dari headingnya Kroasia. Kena Renato Veiga. Ya. Kena baru kena kontrol. Nah, di situ kata-katanya di situ kalau deliberate itu ketika pemain dengan sadar, dengan sengaja memberikan bola ke lawannya, itu dianggap deliberate.
Nah, dia nggak sadar dan tidak sengaja memberinya. Makanya offside. Iya, makanya interpretasi bahasa regulasi itu kadang-kadang agak sulit kita mengartikannya kalau hanya awam ya. Itu. Jadi dia tidak dalam keadaan sadar dan dia tidak sengaja. Jadi dia kan pada saat duel dia kan tidak ada niat, mungkin kalau dia hanya dia yang terima bola, dia mau heading ke penjaga gawang tapi kena ke orang, itu dianggap sengaja. Ya, tapi ini bukan penguasaannya, itu sih kira-kira. Iya, tapi apapun itu kan FIFA ternyata bisa punya hak veto untuk menangguhkan seperti halnya Balogun. Ya. Tapi kalau kayak gitu ya, berarti semua kartu merah bisa ditangguhkan dong? Bisa. Bedanya apa tuh bedanya tuh? Kita nggak tahu ya seperti apa prosedurnya di FIFA ya, tapi kan setiap pelanggaran itu kan ada kesempatan untuk banding. Nah, poin banding itu tergantung dari komisi bandingnya FIFA mungkin yang menyetujui atau tidak. Sama di PSSI juga sama, ketika kita tidak menerima sebuah hukuman itu kan si klub boleh menulis nota banding. Nah, banding itu maka dipanggillah komite banding untuk bersidang untuk memutuskan hasil yang dibanding. Itu. Mungkin karena yang bandingnya itu telepon Papa Donald Trump, jadi langsung disetujui. Kebetulan ya. Ya, tapi terlepas dari itu Amerika Serikat kan jadi tim terakhir yang pulang. Tuan rumah terakhir yang pulang. Setelah Kanada, setelah Meksiko ya. Tanpa ada tuan rumah, kalau kita lihat kan bisa dan banyak juga tim-tim gede yang pulang ya. Banyak. Brazil, Portugal, Jerman, ya, Belanda. Ya. Ini ada apa dengan tim-tim besar ini nih? Ini kita bicara sedikit ke belakang lah, beberapa Piala Dunia ya. Pertama 2010 ketika Spanyol juara. 2014-nya Spanyol tidak lolos di fase grup. Oke, yang juara Prancis. Jerman. 2018 Jerman nggak lolos di fase grup. Ada perubahan tren sepak bola yang tidak diikuti oleh mereka. 2010 tren sepak bola itu adalah possession football. Kenapa Spanyol juara? Tiki taka. Oke. Tapi 2014 tren sepak bola itu berubah menjadi attacking football. Sementara Spanyol tetap membawa filosofi yang sama. Sehingga dia tidak lolos. Kenapa Jerman juara? Karena dari statistik itu menyatakan bahwa Jerman adalah satu tim yang lebih attacking. Kenapa attacking? Ketika dia rebut bola di pertahanannya dia, itu langsung dipindahkan ke daerah lawan. Jadi dia mengolah itu di daerah lawan. Semua gol diciptakan itu di daerah lawan. Itu. Kemudian ketika masuk ke 2018, kenapa Prancis juara? Secara statistik, Prancis kalah penguasaan bola, attempt of goal sedikit. Karena pada saat itu, tren sepak bolanya adalah direct football. Prancis hanya mengandalkan Giroud di depan tuh. Long pass, Mbappé lari, dan long pass gitu aja. Nah, Jerman tidak berubah juga. Jadi pertama soal tren sepak bola yang harus diadap oleh semua negara. Yang kedua, kan filosofi setiap negara beda-beda, kayak tiki taka ini kan harus ikut. Dia harus beradaptasi. Oke, tiki taka, tetapi ada tren sepak bola lanjutan yang kombinasi. Nah, itu kemudian bicara filosofi itu kan hanya dalam otaknya si pelatih. Nah, itu harus diturunkan dalam bentuk game model namanya. Game model itu akan dibagi dalam beberapa fase. Misalnya bertahan 3 bagaimana, bertahan 4 bagaimana, bertahan 5 bagaimana. Terus menyerang, dia press build up, press di tengah, atau drop back, atau semacam-macam. Dan itu butuh waktu, tahunan. Makanya kalau kita lihat, tim yang tidak jarang ganti pelatih, dia akan kental kelihat filosofinya. Prancis sejak 2012. Deschamps. Kemudian Argentina, Scaloni sama. Karena membangun filosofi itu tahunan. Jadi kenapa tahunan? Bedanya melatih klub dengan timnas adalah waktu bertemunya. Melatih klub setiap hari dia berlatih, dia perbaiki, dia persiapan. Semua yang tadi game model itu bisa dimasukin. Sementara melatih timnas hanya di jeda
FIFA Matchday. FIFA Matchday itu dalam 1 tahun itu hanya 9 sampai 10 kali. Berarti itulah pertemuan pelatih dengan pemain timnasnya. Dan itu dikemas dengan mungkin dalam bentuk 2 kali uji coba. 2 minggu, 2 kali uji coba, berarti dia latihan paling 6-7 hari. Yang itu kali 7, berarti cuma 70 hari mereka latihan. Singkat sekali. Singkat sekali. Sehingga kalau dia udah jadi 2 tahun, itu akan lebih baik buat pelatih. Karena bagi pelatih timnas itu yang nggak disuka oleh para pelatih timnas, saya tidak mau bisa memperbaiki. Hari ini kita uji coba, kalah. Besok pemain kembali ke klub, tunggu lagi FIFA Matchday berikutnya. Itu. Jadi makanya kita harus melihat perbedaannya. Oh gitu. Berarti paling nggak 2 tahun ya? Minimal 2 tahun baru kita. Dan saya terbiasa dengan kalau kita sudah punya janji, ada di draft kontrak, targetmu adalah lolos ini. Maka sebaiknya tunggu di ujung. Atau kalaupun kita mau melakukan evaluasi di pertengahan, buat di perjanjian. Jangan tiba-tiba pecat orang dengan alasan kamu gagal apa. Sementara targetnya belum di ujung kok. Belum nyampe di ujung. Seperti Tunisia ya. Yang pertama nggak ada yang bisa lakukan oleh Herve itu kan. Akhirnya dipecat juga ya. 2 kali dipecat juga. Berarti kalau misalnya pelatih timnas dikasih waktu kurang dari setahun dengan target lolos Piala Dunia 2026, itu nggak masuk akal dong? Kalau buat saya sih tidak, karena itu tadi pertimbangannya. Kamu mau latihnya kapan sih? Karena setelah kompetisi jalan, si pelatih timnas kan hanya bisa berkomunikasi dengan pelatih klub. Tapi kan pelatih klub punya filosofi masing-masing. Dia hanya keliling nonton pemainnya aja. Perkembangannya bagaimana dan segala macam gitu loh. Dan kadang-kadang komunikasi pelatih timnas dan pelatih klub juga tidak baik, sehingga dia nggak bisa ngapa-ngapain pemainnya ini kan. Bisa aja, tolong dong dibantu mainkan pemain saya karena saya mau pakai dia buat kompetisi ini kan bisa. Tapi kan kadang-kadang komunikasi ini tidak terjalin dengan baik juga gitu loh. Oh, soalnya kemarin ada ya di sebuah negara ya yang ganti pelatih belum ada setahun targetnya lolos Piala Dunia tuh kemarin tuh, iya kan? Berarti itu nggak mungkin ya itu ya? Kalau saya melihatnya, kalau ada peluang, ya pasti orang semua mau. Tapi kan kalau kita mau realistis, nyatanya juga yang duluan lolos Irak juga bawa belur di Piala Dunia. Kan itu contohnya kalau kita mau lihat tim-tim. Kita lihat nih, Asia ini menurun di Piala Dunia. Iya, betul. 7 yang ke Piala Dunia, hanya 9 hanya 2 yang lolos ke 32 besar, Jepang dan Australia. Sementara Afrika 9 lolos, hanya Tunisia yang tidak. Itu Amerika Latin juga menurun. Mereka dari 6 yang masuk, hanya 3 yang lolos. Jadi yang meningkat itu sebenarnya Eropa. Itu kira-kira kenapa ya sepak bola Asia jadi menurun? Kalau kita bicara timnas, saya sempat berdiskusi sama departemen FIFA ya, kepelatihan FIFA. Itu dia bilang membangun generasi. Makanya banyak negara kehilangan generasi emas dan sulit bangkit lagi karena generasinya udah belum, kan tidak lahir tiap tahun tuh generasi. Kan contoh Belgia misalnya, ya kan? Itu dibangun oleh apa namanya? Rudi Garcia. Direktur tekniknya itu, saya lupa namanya. Itu dengan pendekatan bahwa dia mulai dari grassroots ke sekolah. Sebenarnya dia bisa jiplak aja ke sampingnya, kan sebelah Belgia itu kan ada Belanda, ada Prancis. Tapi enggak, dia bikin dengan sesuai filosofinya. Kemudian dia patenkanlah formasi 1-4-3-3. Michel Sablon namanya, direktur tekniknya. Saya sempat berbicara sama Michel Sablon karena dia sekarang menjadi direktur tekniknya UAE. Oh, di Emirat Arab. Ya, dia bilang saat sekarang Belgia beda dengan Belgia yang zaman saya, karena waktu itu kita memang membentuk generasi. Maka dapatlah itu Kevin De Bruyne dan kawan-kawan, Kompany dan kawan-kawan itu. Nah, sekarang tidak menjalankan program itu lagi. Jadi membentuk generasi. Terus saya sempat bertanya, kalau ukuran kami Indonesia untuk lolos Piala Dunia gimana? Mereka bilang, regional kamu ASEAN lah misalnya, itu kompetisinya apa? Ada AFF. Oke, kita mulai dari minimal kamu 4 tahun berturut-turut final AFF saja, baru kamu bicara
4 tahun berturut-turut lolos Piala Asia. Oh gitu. Jadi jenjang ya? Jenjang. Jadi 4 generasi yang akan naik ke generasi berikutnya. 4 edisi ya? Ya, setelah kamu 4 kali berturut-turut lolos Piala Asia, baru kamu bicara Piala Dunia. Jadi jangan kamu loncat dari sini ke sini. Dan kalau kita hitung kan 4 tahun, ini kurang lebih 4 tahun, 12 tahun berarti kan. Berarti, Atau 8 tahun inilah yang harus dilewatin kayak gitu. Berarti yang bilang kalau Piala AFF nggak penting kita level Asia itu salah dong ya berarti ya? Kalau saya, kayak itu tadi, kan di mana kita meningkatkan kualitas tim nasional kan dari turnamen, dari FIFA Matchday itu kan. Kalau ada waktu untuk bermain tim nasional kan sebaiknya itu digunakan. Tapi susahnya kan kalau untuk juara atau masuk final di regional kita maksudnya Piala AFF nih. Piala AFF kan nggak masuk FIFA Matchday. Iya. Jadi kita nggak punya tim yang komplit di situ. Harus ada pembagian konsentrasi ya. Korea misalnya, dia selalu fokus tuh untuk juara Asian Games. Bahkan hadiahnya itu selalu adalah tidak boleh, kalau mereka juara bebas wajib militer. Son Heung-min ya? Iya, beda. Jepang dia enggak, itu yang dia kirim adalah tim mahasiswa. Buat tim Olimpiade. Beda. Tergantung dari negara masing-masing, fokusnya di mana. Terus memilih jalur mana. Kalau kita mau jalur, kita fokus di AFF dulu deh, oke. Atau kita nggak di AFF tapi di FIFA Matchday kita kencengin. Itu tergantung dari federasi masing-masing memilih jalur mana. Dan itu harus fokus gitu loh. Ya. Kalau menurut Coach Yayan, harusnya timnas Indonesia fokusnya itu kemana gitu fokusnya? Kalau kita melihat jangankan juara Asia ya, AFF aja belum, sama sekali belum pernah juara loh. Tetangga kita Singapura 4 kali, Malaysia 2 kali. Ya coba aja dulu di sini, bisa nggak kita juara di sini kan itu. Atau tadi yang katain FIFA itu final aja 4 kali berturut-turut. Artinya kita konsisten. Baru kita bicara Piala Asia. Piala Asia kita bisa lolos terus menerus kan. Karena ini tadi fokusnya adalah membangun generasi. Karena kita dulu pernah generasi Evan Dimas hanya 1 generasi. Terus hilang habis, nggak ada generasi lagi. Bangun ulang lagi, dapat yang Witan CS, hilang lagi kan gitu. Jadi itu mungkin ya yang dimaksudnya adalah ketika kamu punya 4 generasi, 1 hilang masih ada 3. Oh, ya make sense. Ya itu. Ini karena agak terus nih, karena di sepak bola itu nggak seperti sekolah. Sekolah saya nggak lulus kelas 1, saya bisa ulang. Di sepak bola usia. Ketika kamu under 15 nggak lolos, kan pemain yang under 15 nggak bisa main besok lagi. Dia out udah. Dan ada generasi yang misalnya AFF dia nggak lolos, terus Asianya nggak bisa main. Maka ada 1 generasi yang alpha ini, karena terloncat dia nggak main di Asianya. Itu tadi mungkin yang dibilang, kalau 4 tahun kamu final, berarti kan ada 4 generasi nih. Di Asia juga ada 4 generasi, kalaupun 2 gagal, kan masih ada 2 tim yang bisa digabung jadi 1 lah kira-kira. Setelah kita, ini mumpung kita lagi ngomongin Piala AFF tuh ya. Udah masuk AFF nih? Udah masuk timnas nih. Setelah di edisi terakhir Piala AFF 2024 kita nggak lolos grup ya? Oh iya nggak lolos ya? Nggak lolos grup di tangan Sintayong yang kita mainkan pemain-pemain U22 waktu itu ya. Jelang SEA Games sih kalau iya, katanya buat persiapan SEA Games buat persiapan SEA Games. Nah sekarang dengan pelatih baru John Herman dan juga banyak sekali pemain-pemain diaspora yang datang ke main di liga kita ya, Tom Hai, Sandy Wolf, Reinders, Ragnar Oratmangun. Ya. Kira-kira target untuk bisa lolos bukan ke final saja, tapi juara masuk akal nggak? Kalau bagi seorang pelatih target itu perlu. Karena kalau nggak ada tantangan, sekedar ikut aja kan. Apalagi John Herman punya track record pernah meloloskan negara ke Piala Dunia. Artinya ada impian yang dibangun. Dan impian itu mungkin dimulai dari nol sekarang ya. Dan saya pikir kalau di AFF dan apalagi kita udah tahu grupnya. Karena biasanya ketika kita drawing,
setelah drawing itu kita udah cari tahu tuh kelebihan tim itu, bahkan video pertandingan semua tim itu, karena saya pernah jadi tim analisnya Coach Indra yang juara SEA Games. Itu ketika setelah drawing saya udah hunting di beberapa aplikasi yang saya perlu pertandingan tim ini dong 10 karena yang kita harus lihat adalah pertama filosofi cara bermain mereka, yang kedua kebiasaan pelatih. Kadang dia mengganti si A di pertandingan kedua. Kemudian sampai sedetailnya saya ngelihat setiap menit keberapa dia mengganti. Itu berarti nonton full tuh ya? Iya, itu akan jadi kebiasaan. Bahkan si pelatih itu nggak sadar. Oh iya ya, saya sering ganti pemain di menit itu ya. Karena dia kadang-kadang kan nggak ngelihat jam. Tapi kita karena kita melihat tayangan ulang, itu kan kita ada menitnya. Sekitar 15 menit di tengah, ini dia selalu melakukan penggantian si A ke si B. Ini terus nih. Polanya sama ya? Iya, polanya sama kurang lebih gitu. Dan menggantinya tidak merubah ini. Karena di setiap pertandingan itu ada 3 hal yang harus dimiliki pelatih. Pertama, clear tactical. Yang dia sudah latih, yang filosofi game model. Kemudian dia pilih menjadi game plan. Game plan itu, kita udah latihan 3 back. Kita press di tengah. Jadi nggak semua dari game model tuh. Game model itu kan semua ide harus dilatih, harus diperkenalkan. Karena kalau nggak diperkenalkan, nggak mungkin kan kita ketika rubah jadi 3, siapa yang ke atas kan nanti bertanya pemainnya. Dan itu pasti sudah dilatih kan. Terus termasuk set piece tuh, skema set piece tuh, itu tahunan tuh ngelatihnya. Bahkan kalau 1 tahun itu belum tentu keluar 1 kali pun. Tapi kalau mujur, untung kita baru latihan udah keluar kan gitu. Nah yang kedua, ketika taktikalnya dia dibaca oleh lawan, dia harus fleksibel taktikal. Ada plan A, plan B, plan C. Dan yang terakhir yang harus dimiliki pelatih, dia harus berani mengambil keputusan dan kapan keputusan itu diambil. Itu yang kita pelajarin kebiasaannya dia. Nah, tadi Coach Yayan bilang kan istilahnya pelatih timnas kan butuh waktu lama ya. Artinya nggak cukup setahun. Nah, John Herdman kan ini belum setahun bahkan ya. Belum ya. Baru ketemu 2 FIFA Matchday ya. FIFA Series bulan Maret dan kemarin ya. Iya, FIFA Matchday. FIFA Matchday di bulan walaupun hasilnya bagus lah ya. Iya, hasilnya bagus. 4 pertandingan hanya 1 kali kekalahan ya. Itu pun golnya lewat titik penalti ya. Ada kebobolan cuma 1 doang. Betul, kalau nggak salah total ada 8 gol ya yang dicetak Indonesia. Nah, kira-kira dengan belum genap setahun, cuman baru berapa bulan, baru 4 kali main nih. Setelah itu kan langsung nggak ada uji coba lagi kan. Target juara di Piala AFF masuk akal nggak? Itu tadi saya percaya sama Allah. Tapi kalau sama manusia saya percaya dengan kontrak. Mungkin di kontrak itu ditulis target antaramu adalah AFF. Kan kita nggak tahu nih, kan nggak pernah dibuka itu. Jadi target jangka panjangmu adalah Piala Dunia 2030. Tapi target antaramu adalah seperti tadi yang dibilang FIFA, lu minimal di AFF ini bagus dulu, Piala Asia otomatis ini kan gitu. Mungkin itu ada tertulis. Nah, itu yang kita nggak tahu. Ya mungkin dan nggak mungkin itu diucapkan pelatih timnas nggak pernah tahu bahwa dia akan ditargetkan itu, dan dia mengaminin kan. Coach Ian kan pernah jadi pelatih timnas ya, istilahnya pernah pegang timnas di 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 ya. Baru 4 kali main, dikasih target kayak gitu. Kira-kira istilahnya, waduh, apa yang bisa dilakuin dari 4 kali main untuk kejar target juara di Piala AFF? Ini yang berbeda timnas sebelumnya dengan sekarang ya. Demi prestasi buat timnas, kompetisi dimundurin nih. Yang harusnya di bulan Juli itu biasanya Agustus, di Agustus sudah kick off. Ini dimulai mundur ke September, dan I-League, Badan Liga Indonesia, menyatakan tahun ini adalah kompetisi yang terpanjang karena dimundurkan, sehingga kompetisinya akan 11 bulan nih. Biasanya 10 bulan. Itu rest 2 bulan main lagi, ini sekarang jadi 11 bulan. Maka klub siap-siap dengan finansialnya, kan itu sudah disampaikan. Ya, artinya ada kerjasama yang baik PSSI
badan liga dan klub. Karena ini akan jadi tarik menarik nih ketika kalau kompetisi jalan, timnas main, bagi klub yang pemainnya banyak ke timnas pasti merasa dirugikan. Nah, bukan hanya itu, di FIFA Matchday yang 10 itu pun juga di Eropa itu biasanya pemain-pemain yang top mereka itu hanya dibolehkan main di 5 kali FIFA Matchday. Dan itu dia milih. Bahkan ini bisa berkurang juga ketika misalnya tim yang dimainkan itu sedang mengejar gelar. Misalnya waktu Messi di Barcelona, itu Argentina nggak boleh panggil karena Messi ini kita mau champion nih. Gitu. Jadi ada komunikasi. Nah sekarang itu mungkin sudah ada jalan keluarnya karena klub nggak mau mengalah, tim nasional tetap jalan, akhirnya kan dimundurkan kompetisi. Nah saya pikir ini jalan yang terbaik. Kan TC-nya udah mulai nih. Betul. Ada waktu panjang 50 bagi orang dipanggil ya, ada 11 pemain Persib ya. Ya, 50 itu kan memang entry by name. Entry by name. Semua itu 50. Kalau nggak salah 3 bulan sebelumnya. Nah, dari 50 itu nanti kan akan turun 24 nama itu 1 bulan sebelum event. Nah, makanya Jerman punya waktu ini. Cuman kan sekarang masalahnya yang diaspora tidak semuanya bisa. Karena itu tadi dia tidak agenda FIFA. Itu kalaupun agenda FIFA juga belum tentu juga karena kebutuhan tim atau pemain itu mungkin dalam kondisi tidak fit. Karena kan setelah jeda kompetisi kan pemain ini mulai dari nol. Iya, betul. Fase pre-season. Nah, pre-season itu kalau sesuai yang saya alami dan saya pelajari itu maksimal dilakukan oleh semua tim itu 6 sampai 8 minggu, bukan bulan hitungnya, minggu. 2 bulan dong. Ya, 2 bulan atau 1,5 bulan. Karena kalau lebih itu membuat pemain boring dan peaknya akan turun. Kan sepak bola kita mengatur peak itu. Kalau kita main setiap minggu, ini ujungnya peaknya 100% kan. Nah, kalau dia dibikin istirahat, misal H+1 dia rest, +2 dia harus naik lagi, +3 dia naik lagi, ini harus 1 peak lagi di tengah, supaya dia grafiknya dia nggak turun, harus diangkat naik, makanya di sini dibikin 3 fase, 3 hari development, itu namanya sub prinsip, main prinsip, sub prinsip. Jadi di sini latihan endurance, di sini latihan aerobik, di sini latihan speed. Nah di 2 hari awal setelah pertandingan ini rest, recovery sama H-1. Jadi ada 3 hari recovery, 3 hari development untuk mendapatkan peak di setiap pertandingan. Oke, tadi menarik ya. Tadi kan Coach Yayan juga ada menyebut ada 3 kriteria pelatih kan yang tadi disebutkan. Menurut Coach Yayan, John Hetman memenuhi kriteria itu nggak? Sejauh yang saya lihat ya, bahkan dia melakukan pendekatan di latihan dengan teknologi. Dia mendatangkan, membawa televisi dan lain-lain. Karena anak-anak sekarang itu lebih gampang atau pemain Indonesia lebih gampang dengan visual. Daripada kita bicara nanti kamu di kanan ya, kamu di kiri, lah saya di mana, kamu di situ, kan nggak bisa, kan nggak bisa, kan lebih baik dia bawa televisi. Kan kalau PSG malah giant screen dia taruh di lapangan, dia stop, nih kamu harus kesini, itu lebih cepat. Bahkan di pertandingan Piala Dunia kan kita lihat Hajime itu pakai papan kan, karena nggak mungkin dengan stadion yang penuh, kemudian dekat ke lapangan itu kan ribut. Yang pemain di ujung kan nggak mungkin dia teriak nggak sampai informasinya, makanya pakai angka lah apa, itu pasti ada maksudnya. Jadi lebih gampang dengan visual dan itu dilakukan secara metode melatih baik ya, yang saya lihat. Kemudian itu berdampak juga dari respon pemain. Kan beberapa pemain diwawancara, Rizky Ridho bilang nih ada metode baru apa, ada perubahan, ya kan. Kemudian dampak di hasil pertandingan juga baik. Saya kembali kepada tunggu hasil di akhir aja. Saya tidak memuji sekarang, tapi saya lihat progresnya bagus. Tapi kan nanti yang menentukan hasil akhir. Wait and see ya. Ya. Tapi Coach Yayan, kita kan udah berapa tahun kita ya? Hampir 30 tahun ya? Apa itu? Nggak juara Piala AFF.
kita nggak pernah juara. Jangankan Piala AFF, kita tidak pernah juara setelah meraih medali emas SEA Games tahun 1991 ya. Ya. Itu terakhir. Dulu kan SEA Games timnas senior ya. Iya, senior. Setelah itu baru Indonesia raih juara di kelompok umur. Coach Indra Syafri itu 2013. Ada Piala Kemerdekaan. Iya, Piala Kemerdekaan kan sampai insiden sampai ada pemukulan tuh. Bahkan kita lolos Piala Asia zaman saya itu 96. Yang tuan rumahnya Abu Dhabi kita lolos. Itu senior ya. Nah, gini Coach, sebenarnya kan Piala AFF mulai dari 96 ya. Sampai sekarang 2026. Ada 30 tahun berarti kan. Ya, dulu bukan Piala Tiger Cup ya. Saya main pertama itu di Singapura. Di 96 ya? Ya. Nah, ini dengan rentang waktu sepanjang itu, menurut Coach Yayan, apa sih sebenarnya masalah Indonesia nggak bisa juara AFF? 6 kali loh kita ke final. Tapi kan tahunnya berbeda-beda ya. Iya. Kalau yang terakhir yang kita tuan rumah tuh kalah penalti sama Thailand di Senayan. 2002. Ya, itu Coach almarhum Bejo sama Coach Uston nggak masuk penaltinya. Saya pikir ya itu tadi kita tidak fokus ya di AFF karena kita nganggap AFF itu Tidak fokus. Nyatanya kita lebih karena itu kan tadi nggak masuk agenda FIFA, pemainnya juga harus mengalah dengan klub atau tidak karena itu yang saya rasakan ketika sebelumnya timnas itu bahkan pemainnya dibatasin dari klub gitu kan. Nah itu kan nggak boleh. Saya sempat bilang ini bukan timnas. Kalau timnas itu adalah putra terbaik bangsa, maka pemain terbaik harus ada di situ. Nah ini mungkin sudah diperbaiki oleh PSSI dan kita lihat apa yang sudah dilakukan baik ini, mudah-mudahan hasilnya baik. Dan kalau kita lihat dari drawing kan di grup itu yang ini cuma Vietnam ya. Tapi kita main di sana ya. Main di sini Vietnam. Main di sini ya. Di sini. Berarti menurut Coach Yayan masalahnya adalah dari dulu kita nggak pernah serius untuk Piala AFF ya? Bukan tidak serius ya, menurut saya fokus ke kita itu terpecah banyak gitu kan. Kayak saya bilang dari Korea, dia fokus event di luar event under FIFA, kita SEA Games harus juara terus. Maka di setiap SEA Games dia full team. Bahkan pemain dari Liga Inggris pun harus datang ke situ kan gitu kan. Nah, Jepang tidak di situ misalnya, dia fokus di Piala Asia. Atau yang paling baru adalah Uzbekistan. Uzbekistan itu di 10 tahun terakhir atau 8 tahun terakhir lah, dia selalu semifinalis Piala Asia Senior. Oh iya, betul. Artinya dia generasinya sudah siap. Baru dia lolos Piala Dunia 8 tahun. Jangan tuh kelompok umurnya juga sama mereka. Juara ya? Iya, juara. Minimal dia 4 besar lah. Kan? Dan 10 tahun yang lalu Uzbek itu bukan apa-apa setelah dia, bahkan dia hanya sebagai host turnamen aja. Saya 2 kali ke Uzbek membawa timnas U16. Dan dia selalu tuan rumah, walaupun dia nggak lolos tuan rumah. Dia itu mungkin belajar bagaimana mengelola, bagaimana dia melihat tim-tim lain, mempersiapkan timnya dan lain. Dan akhirnya sekarang dia ada di Piala Dunia. Berarti bukan nggak serius, tapi entah kenapa kita nggak pernah fokus untuk Piala AFF gitu ya? Iya. Ini lumayan rumit juga nih kalau nggak pernah fokus nih. Iya, kalau kita lihat tim kita yang sekarang. Karena dianggap turnamen ciki-ciki katanya ya. Ciki kan kalau kita nggak pernah ngerasain juga. Iya. Penasaran juga. Iya. Nah, kalau kita ngelihat komposisi skuad, John Herman sebagai pelatih, tapi baru 4 kali dia pegang tim, masih istilahnya masih ngeraba-raba lah ya. Kemudian pemain yang dipanggil ada 50 ya, 11 pemain Persib termasuk Teja Paku Alam. Akhirnya dipanggil. Kiper kemungkinan ada Teja, ada Cahya ya. Ada Cahya Supriyadi, ada Nadeo ya. Kemudian ada Justin Hapner juga dipanggil ya. Walaupun kita nggak tahu apakah dapat izin klub atau tidak. Ada nama Orat Mangun juga. Iya, Orat Mangun kan udah Persib. Iya, makanya. Udah Persib, jadi relatif hampir pasti bisa dipanggil. Ini pemain yang ada di kompetisi lokal lah. Iya, kompetisi lokal. Ya artinya dengan skuad ini kan harusnya skuad mewah nih, Coach. Juara nggak sih ini? Pede nggak sih kita? Kalau dari persentase nih berapa persen bakal juara AFF? Atau terlalu berlebihan kalau kita targetin John Herman
harus bawa pulang Piala AFF. Baru 4 kali loh coach. Coba lihat di 4 pertandingan yang dilakukan oleh John Herdman, itu pemain lokalnya ada berapa orang yang main sih? Iya. Di pertandingan terakhirnya 2. 2. Artinya ketergantungan ke pemain diasporanya masih besar. Betul. Sementara skuad sekarang bukan semuanya diaspora bisa hadir. Ini ujian buat John Herdman. Kalau kamu pakai produk lokal bisa nggak kan gitu. Karena terakhir ini statementnya keluar dari dia juga kan, bahwa ternyata dia juga mengalami kesulitan mengcoaching pemain Indonesia. Artinya itu tantangan buat John Herdman. Ketika dia mau tanda tangan kontrak, pasti dia tahu dong bahwa Indonesia ini ada di ranking berapa, masalahnya apa, geografis dan segala macam. Dan pasti dia juga udah dengar kenapa pelatih sebelumnya nggak sukses. Dan dia pasti ketika dia masuk di Kanada, pasti dia juga tahu dia beradaptasi dan semuanya. Kan kita mau lihat nih pelatih top, ya, bagaimana pendekatannya, kemudian bagaimana leadershipnya, bagaimana dia menghadapi tantangan. Buat kami pelatih lokal juga belajar melihat gitu. Dengan hadirnya pelatih top itu, kita tidak hanya lihat hasilnya saja, ini secara teknis ya. Sebagai seorang pelatih, kami itu juga belajar bagaimana dia memanage, bagaimana dia menghadapi situasi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Itu terus ekspektasi masyarakat Indonesia yang medsosnya lebih kencang dari kalau sebelumnya kan gitu kan, dia juga harus beradaptasi dengan itu, mau nggak mau. Bahkan itu sampai bikin medsos kan, sampai bikin IG sendiri ya. Itu siapa adminnya ya? Nah itu dia tuh, mungkin coachnya yang lebih tahu. Nah kalau soal formasi ya. Di era dulu Luis Mia kita pakainya kalau nggak salah 4-3-3 ya. 4-3-3 dengan permainan tiki-takanya. Dan kemudian di era Coach Simon waktu itu berapa tuh? Sempat 3 back. Iya, ada 3-5-2, ada 4-4-2 diamond macam-macam. Kemudian era Sintayong yang terakhir ya, yang terakhir dia sering gunakan tuh 3-4-3. 3-4-3 ya. Ya, walaupun sempat di awal-awal 4-4-2 pernah, 4-2-3-1 pernah. Tapi yang terakhir yang sering dia mainkan 3-4-3 tuh. Kayaknya udah yakin dengan itu. Dan di era Patrick Kluivert juga sempat 4-2-3-1, sempat 4-3-3 ya, sempat 3-4-3 ya. Diubah 3 lagi. Betul. Nah, di era John Herdman kembali ke kecenderungannya pola 3 back. 3 back. 3, 4, tapi depannya bukan 3, 2-1. Nah, kira-kira yang paling cocok menurut Coach Yang pola seperti apa untuk timnas Indonesia? Di Piala AFF ya? Iya. Pemain Indonesia itu kan dikenal cepat. Kemudian defense-nya agak lemah. Karena ketika transisi itu kita selalu bermasalah itu. Dan itu sejak dulu lah, dari zaman saya juga sama. Karena melatih defense itu agak sulit sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang bilang melatih parkir bus itu gampang, nah itu salah itu. Ternyata sulit ya? Sulit karena defense itu adalah membentuk karakter. Orang mau bertahan. Sementara kalau menyerang itu naluri. Orang kasih bola pasti mau bikin gol kok. Siapapun itu. Kayak apa yang membedakan? Coba aja nanti kita mainkan pemain depan lawan pemain belakang. Pasti yang menang selalu pemain belakang. Oh gitu. Karena ketika hilang bola dia mau defend. Kalau pemain depan hilang bola dia nggak defend. Diem jalan. Nah ini yang harus dibangun filosofi. Mungkin itu juga kenapa Brazil pilih Ancelotti. Karena pemain Brazil sama ini nggak peduli dengan pertahanan. Sementara Ancelotti backgroundnya adalah Italia dan pertahanan. Ya nggak tahu lah itu. Kita lihat Brazil sekarang bisa bertahan loh. Iya. Berarti kalau dengan kekuatan timnas 3 atau 4 back menurut Coach Yang? Harusnya kan John Herdman akan melihat komposisi pemain yang ada sekarang. Kan bukan komposisi pemain yang dia mainkan per pertandingan itu. Tidak ada JIJ, tidak ada Kevin Dix di belakangnya tidak ada Emil Odero, tidak ada Martin Paes. Artinya lebih cocok 3 atau 4? Kalau dia punya filosofinya 3, berarti dia akan coba dengan 3. Tetapi kan pasti dia akan bicara fleksibel taktikalnya kalau ini nggak jalan. Kan berarti kan hanya sisa yang tim yang kemarin tuh hanya Rido, Ferrari, Jordi Amat.
yang lain kan tidak. Maka dia akan menghitung pemain yang sudah khatam dengan filosofinya dia dan yang tidak. Terus dia akan berhadapan dengan pemain baru dan itu lokal yang katanya sulit ngasih taunya kan gitu. Itu kan menjadi tantangan pelatih. Ya disitulah kita lihat pelatih hebat itu kan bisa membuat pemain yang tidak hebat menjadi hebat. Ya, itu adalah kemampuan pelatih hebat harusnya. Nah, gitu. Ferrari tadi Coach Ian nyebut Ferrari ya. Dan di FIFA Matchday sebelumnya kan Ferrari banyak disebut ya menjadi sorotan karena dia cedera di tim. Dia cedera di klub ya. Menit bermainnya sedikit. Kok malah yang ditunjuk Ferrari gitu. Padahal ada Komang Teguh, Brevatari yang lebih banyak main gitu di liga. Sampai-sampai di medsos kan orang medsos galak-galak ya. Sampai ada yang bilang, ini pemain titipan atau apa. Itu kira-kira kalau menurut Coach Ian seperti apa? Kan Jerman punya staf yang sudah keliling. Mungkin pada saat Ferrari main di klub, walaupun itu hanya 1 kali, itu sesuai dengan cara atau kriteria yang dia mau. Kan, dan itu hak pelatih dalam menentukannya. Jadi kita tidak boleh ambil wewenangnya orang. Karena ini agak sulit nih, pelatih itu belajar sampai ke pro, itu sama setara dengan dokter, insinyur. Kan? Ketika dokter memutuskan kamu sakitmu itu, nggak ada yang berani bilang dokternya salah. Insinyur bilang nih kalau bangunan ini harus berapa tiang, nggak ada yang komplain. Tapi kalau pelatih yang setara dengan itu, tapi banyak yang komplain walaupun dia nggak punya ilmu yang sama gitu loh. Ya, stres sebetulnya masih ada nggak sih di timnas nih ya? Sepengetahuan Coach Ian ya. Pasti ada nggak sih pemain-pemain titipan-titipan gitu atau intervensi-intervensi itu? Sejauh ini saya tidak melihat itu karena pemain titipan itu gampang kelihatan di sepak bola kan ketika game kelihatan, lu ini siapa yang pilih nih kan gitu kan, nggak bisa kayak di kantor kamu di belakang aja ya biar nggak kelihatan, nggak bisa. Kalau di sepak bola kalaupun ada itu akan tereliminir dengan sendirinya walaupun dia masuk di awal kan, kalaupun dia masuk di awal adalah beberapa pemain kok dia bisa masuk kan, tapi ketika dalam bermain kan itu kelihatan. Paling gampang itu kan kita pelatih dalam melakukan seleksi awal itu game. Game. Kenapa game? Kita bisa lihat ini pemain bisa main atau tidak kan gitu aja, simple kok. Kalau saya mau seleksi kemana gitu ada ribuan orang, oke game 20 menit aja. Itu ketahuan ya? Ketahuan. Berarti sepengalaman Coach Ian Tumena dari 96 membela timnas sampai sekarang tidak ada pemain titipan di timnas Indonesia ya? Saya enggak pernah merasa ada yang seperti itu ya. Tapi nggak tahu kan orang punya persepsi dan pandangan masing-masing ya. Kan dan saya tidak pernah ada dalam posisi menerima titipan apa segala macam. Jadi nggak tahu saya. Selama ini saya nggak melihat. Dan kalaupun itu ada seleksi misalnya dalam jumlah besar. Terus memang ada salah satu yang ternyata kualitasnya nggak baik. Itu wajar saja karena mungkin pada saat si pelatih tidak bisa melihat ke satu tempat, kan dia mesti berbicara dengan pelatih klub di mana di sana. Coba Coach Indra juga biasa begitu kok. Dia minta masukan dari pelatih klub, siapa kira-kira yang bisa dinominasi untuk seleksi ke tim saya. Kan karena kita geografisnya kepulauan sulit untuk menjangkaunya kan. Misalnya kalau harus ke Papua, ke Ternate, sulit, ke Aceh ya, maka perlu tim scouting yang besar sebenarnya. Karena kalau mau scouting itu kan perlu orang yang dekat dengan di mana itu pemain bermain. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Kira-kira dengan skuad yang ada 50 pemain yang dipanggil, kira-kira sejauh mana timnas Indonesia bisa melangkah di Piala AFF besok? Apakah bisa juara atau cuma sampai fase grup atau semifinal? Sekeyakinan kalau untuk di grup lolos sih insya Allah lolos ya, karena yang satu grup kan hanya Vietnam, terus Timor Leste sama Myanmar, Kamboja ya, nggak ada masalah. Sama Singapura ya satu lagi ya. Ya Singapura, kita lawan Singapura di Singapura. Karena secara generasi Singapura setelah anaknya Fandi Ahmad nggak ada, udah nggak ada nih Singapura. Ya, Ihsan Fandi ya
main di luar tapi udah nggak fokus ke timnas dan generasi timnas yang lain kan nggak ada tuh, cuma anaknya itu aja. Kemudian Vietnam yang selalu develop baik ya. Ya semifinal harusnya udah masuk ya, tinggal bagaimana kita ketemu dengan Thailand. Kalau lebih awal ketemu Thailand, nah itu yang menjadi catatan. Karena kan kita di grup harus. Tapi Thailandnya lagi flop loh. Thailand itu agak aneh kalau saya ya. Kadang-kadang dia flop, tapi ketika di level timnas itu luar biasa. Dan itu kita rasakan bukan hanya ketika kita uji coba dengan timnas, tapi dengan klub pun sama. Mereka development di kompetisi lokal Vietnam itu agak berbeda. Walaupun jumlah pemain asingnya sampai 7 yang main ya. Terus pemain lokalnya ini selalu dimainkan untuk membantu timnas. Ada kerjasama klub untuk membantu tim nasionalnya, sehingga pemain tim nasional yang bermain di beberapa klub ini punya jam terbang. Bermain lebih banyak, dan dengan banyaknya pemain, bahkan kalau kita lihat pemain asingnya mereka lebih mahal-mahal dari kita dari berapa tahun yang lalu, lebih kualitas, sehingga itu kan otomatis mengangkat level liganya dia. Jadi kalau saya melihat development di internalnya masih oke, bahkan banyak akademi-akademi yang kerjasama dengan luar dia. Karena beberapa kali saya kursus instruktur FIFA di di Thailand, itu fasilitas luar biasa, banyak. Oke Coach, ini terakhir ya, terakhir nih. Ini ada titipan. Kalau tadi prediksi untuk AFF itu paling tidak timnas sampai semifinal ya? Minimal semifinal. Bisa juara. Bisa juara. Kalau Piala Dunia prediksinya gimana nih Coach? Kita udah 8 besar nih. Yang sekarang? Iya. Kalau saya pribadi, saya pengen out of the box. Kalau boleh yang juara yang baru deh gitu kan. Jangan yang lama-lama lagi kan. Kita mau lihat bahwa sepak bola dunia itu berkembang atau enggak. Kalau yang lama-lama lagi berarti hanya 2 negara yang final kemarin aja yang berkembang, yang lain tidak gitu ya. Mungkin kita jawab cepat ya. Dari 8 kontestan di 8 besar ya. Dari 4 pertandingan, Prancis Maroko? Prancis. Kemudian Spanyol Belgia? Spanyol. Belgia, Spanyol. Norway Inggris? Norway. Ngeri. Saya melihat Inggrisnya akan burn out karena udah kompetisi padat sampai 50 pertandingan, dan pertandingannya berapa kali itu sampai ke perpanjangan dan seterusnya, itu ini memaksa dia. Lawan Meksiko juga capek. Terakhir Argentina Swiss. Argentina. Oke. Berarti kalau Prancis Spanyol? Prancis Spanyol, saya Spanyol. Oke, Spanyol. Norway Argentina. Saya maunya Norway, makanya saya mau yang baru. Berarti Prancis Norway di final. Spanyol Norway di final. Saya maunya itu, jangan yang sama lagi lah. Berarti Norwegia juara? Norwegia juara. Saya maunya begitu. Out of the box. Coach Yeyen. Thank you Coach Yeyen. Prediksinya luar biasa. Tapi yang penting semoga timnas paling tidak semifinal dan juara ya. Ya. Mudah-mudahan juara lah. Harusnya kita merasakan ciki lah di. Iya. Dibagi-bagi gitu kan. Jangan ciki kali ya, snack ya. Kan snack itu hidangan pembuka sebelum kita masuk ke Piala Asia dan Piala Dunia. Amin. Thank you Coach Yeyen. Sama-sama. Sampai jumpa di episode Sikat Tipis berikutnya. Bye.